Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat muslim dimanapun berada, kita berjumpa lagi di pembahasan kedua ya, dalam kajian membahas hadis arba'in ya. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan bercerita tentang kisah di mana pada saat Jibril menyamar menjadi manusia ya. Pernah waktu itu ada suatu kisah di zaman Rasul ya. Zaman Rasul, dan ini masuk hadis dalam hadis riwayat yang akan saya sebutkan ya dari Umar radhiyallahu an. Jadi ceritanya begini kawan-kawan, hadis ini amat terkenal disebut dengan hadis Jibril ya. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena di dalamnya ada perkataan malaikat Jibril ya. Kalau misalkan hadis itu biasanya perkataan Rasul ya, disebut hadis Rasulullah. Ini di dalamnya menyertakan perkataan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam dan Rasulullah SAW. Makanya terkenal disebut dengan hadis Jibril. Dan hadis ini juga disebut dengan umul hadis, induknya hadis ya, karena berisi tentang pokok utama dari Islam ya, ajaran Islam yang nanti akan saya bahas di dalamnya, tingkatan-tingkatan Islam. Dan kenapa disebut dengan induknya hadis? Karena dari kesemua hadis adalah bisa dikatakan penjabaran dari hadis ini gitu ya. Baik kawan-kawanku, saya akan coba membaca ceritanya ya. Silakan disimak. Ini cerita Rasul adalah saya bisa katakan cerita Rasul, bukan cerita yang seperti kita membaca cerita di buku cerita atau lain sebagainya, cerita di koran atau cerita di buku. Cerita Rasul adalah cerita yang sakral ya, cerita yang suci, cerita zaman dahulu kala, yang mana cerita ini tidak asal datang begitu saja, diriwayatkan dari orang ke orang sampai datang ke telinga kita, sampai dibukukan ya. Jadi cerita ini adalah cerita yang benar-benar suci, yang harus kita imani ya, karena ini adalah perkataan Rasulullah SAW, makhluk yang mulia yang Allah ciptakan di dunia ini ya. Jadi wajib kita imani, dan kita sebagai muslim wajib menjunjung tinggi ya perkataan-perkataan Rasul setelah Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan ceritakan ceritanya. Hadis ini diriwayatkan dari Umar radhiyallahu an, sahabat Rasulullah ya. Beliau berkata, pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, ya, biasanya Rasulullah seperti yang sering kita dengar dari kajian-kajian, Rasulullah itu apabila selesai sholat biasanya akan berkumpul dengan para sahabatnya ya. Biasanya berkumpul duduk bersama sahabatnya. Dia biasanya akan ada tanya jawab dari Rasulullah. Biasanya Rasulullah menanyakan, semalam kalian bermimpi apa? Biasanya Rasul tafsirkan mimpinya artinya seperti apa. Nah biasanya ada pertanyaan lain gak tentang perkara-perkara yang kalian temui? Biasanya begitu. Biasanya Rasulullah juga ibaratnya apabila datang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa langsung disampaikan, atau Rasulullah membahas tentang hal-hal, banyak hal. Karena Rasulullah adalah orang yang paripurna ya. Jadi dari segala sisi beliau tahu. Dari sisi kenegaraan, dari sisi rumah tangga, dari sisi kemanusiaan. Kalau dirincikan dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, seperti ilmu kedokteran, ilmu psikologi, terus ilmu macam-macam ada di Rasulullah semua ya. Bahkan ilmu persahabatan pun ada di Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah kompleks ya, secara keilmuannya ya. Baik, saya teruskan. Nah, pada saat Rasulullah berdiskusi
dengan para sahabat ya. Lalu kata Umar radhiyallahu an, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ya. Jadi ceritanya lagi kumpul-kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki, ujuk-ujuk datang. Tiba-tiba datang. Dan rambutnya sangat hitam katanya. Rambutnya sangat hitam tapi pakaiannya putih. Gitu kan. Pada dirinya tidak tampak bekas dari perjalanan jauh. Artinya orang ini kalau kita lihat itu bukan orang jauh, seperti tetangga sendiri lah. Ibaratnya tetangga, kalau diibaratkan tetangga yang baru habis mandi kan seger tuh ya. Seger, terus dia pakai pakaian baju baru, maksudnya baju yang gantian, jadi kan bajunya masih baru, terus dia mandi ibaratnya ya. Kalau orang biasa itu sisiran misalkan, kebetulan dia pakai baju putih segala macam. Artinya pas dia datang ke tempat Rasul itu tidak seperti orang jauh, sama seperti tetangga sendiri gitu kan, bukan orang yang dari perjalanan jauh. Akan tetapi dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Tetapi walaupun begitu tidak ada yang kenal. Jadi para sahabat itu tidak kenal, mungkin saling berbisik, siapa tuh kok tiba-tiba datang. Tapi kalau diperhatiin kok kayak bukan orang pendatang gitu kok. Orang pendatang kan pasti pakaiannya lusuh, mungkin ada bau-bau, misalkan bau perjalanan ya, bau perjalanan kena debu dan lain sebagainya, bau keringat dan lain sebagainya misalkan gitu ya. Tapi ini kok pakaiannya serba perfect gitu ya, serba perfect, bersih ibaratnya ya, bersih, tapi kok nggak kenal gitu kan, aneh gitu. Jadi terkesannya aneh, tidak kenal tapi tidak nampak katanya dalam hadis ini bekas dari perjalanan yang jauh ya. Kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia duduk, gabung lah ibaratnya ya, gabung di dalam dalam perkumpulan Rasulullah itu ya, bergabung di situ, duduk sama Rasulullah. Lalu ia mendempetkan kedua lututnya ke lutut Nabi. Nah terus dia mepet-mepet, kalau bahasanya kita ya, mepet-mepet sama Rasul, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nah kalau bahasanya dia duduk sambil bersimpuh ya, sambil kedua tangannya di atas pahanya ya katanya. Terus dia berkata, orang tadi itu ya, orang yang gak dikenal tadi itu, dia berkata, wahai Muhammad. Dia mengatakan Muhammad. Kalau sahabat Rasul kan pasti kalau menyebut Rasulullah itu bukan Muhammad tapi Rasulullah ya, karena panggil Muhammad itu adalah panggilan yang kasar. Biasanya suku-suku Baduy ya, suku Baduy itu kan yang tidak tahu aturan ibaratnya kan ya, masih barbar lah bahasa kita ya. Jadi kita sebagai umat muslim juga harus tahu nih ya, kalau kita menyebut Rasulullah itu jangan Muhammad ya. Tidak layak kita menyebut Rasulullah, orang yang paripurna, penyelamat kita dan keluarga kita di akhirat, dengan perkataan yang tidak sopan. Kalau menurut saya kalau menyebut Rasulullah tidak Muhammad, pasti kalau ada kata Muhammad belakangnya ada sambungan, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau saya lebih suka menyebutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila ada teman-teman, misalkan teman kita yang tidak tahu, biasanya mengatakan Muhammad, kita wajib memberitahu atau kita meneruskan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Nah, jadi Rasulullah itu wajib dijunjung tinggi namanya ya, karena Rasulullah adalah bagian dari segala-galanya. Beliau pahlawan dunia akhirat ya. Kita mengenal Islam gara-gara Rasulullah. Kita bisa selamat di dunia ini sampai akhirat. Itu berkat pertolongan Allah melalui Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Baik, saya teruskan ya. Kata orang tadi, wahai Muhammad katanya ya, terangkanlah kepadaku tentang Islam. Nah, kata orang itu ngomong gitu. Kalau bahasa kita, wahai Muhammad terangin dong apa itu Islam. Nah, seperti itu ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam yaitu, hendaklah engkau bersaksi tiada sesembahan yang hak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah ya. Syahadatain ya.
Baik, saya teruskan. Hendaklah engkau mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke rumah Allah jika engkau mampu mengerjakannya. Ya, seperti yang kita tahu ya, ini adalah rukun Islam. Terus orang itu berkata, engkau benar, katanya. Kata orang tadi ya. Terus kami menjadi heran, mengapa dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Nah, dalam hadis itu mengatakan seperti itu. Dalam hadis itu diceritakan, aneh banget sih orang ini, kenapa nanya tapi dia yang membenarkan, seolah-olah orang ini ngetes gitu kan. Seolah-olah orang ini mengetes Nabi Muhammad gitu. Kalau misalnya contohnya seperti kita udah tahu jawabannya, kita udah menguasai suatu ilmu, tiba-tiba kita nanya ke orang gitu kan. Terus orang itu menjelaskan sesuai dengan apa yang kita tahu, jelas pasti kita ngomong, oh iya bener itu seperti itu gitu. Karena kita sudah mempelajarinya. Nah, sama halnya seperti orang ini. Orang ini mengetes Rasulullah ya. Mengetes Rasulullah. Nah, terus orang itu bertanya lagi. Lalu terangkan kepadaku tentang iman. Terus Rasulullah menjawab, hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab para utusannya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Terus orang itu berkata lagi, engkau benar, katanya. Nah, lalu orang itu bertanya lagi, lalu terangkan kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun jika engkau tidak dapat beribadah seolah-olah melihatnya, sesungguhnya ia melihat engkau. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Orang itu selanjutnya berkata, beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Beliau menjawab, apabila budak melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang Baduy yang telanjang kaki, yang miskin lagi pengembala domba berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian orang itu pergi, sedangkan aku tetap tinggal bersama saat lamanya. Lalu Nabi SAW bersabda, wahai Umar, tahukah engkau siapa orang yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu beliau bersabda, dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita bedah satu-satu ya. Jadi ceritanya ya, sebenarnya kalau kita telaah, malaikat Jibril itu menyengajakan diri menemui Rasulullah ya, di depan para sahabat Rasulullah, sebetulnya ingin menegaskan kepada kita ya, tentang suatu rangkuman dari keilmuan agama yang kita anut sekarang ini. Pondasinya adalah ada 3, yaitu adalah agama itu sendiri kita harus paham. Agama itu harus paham dengan rumus-rumusnya, yang seperti sudah disebutkan sama Rasul tadi adalah rukun Islam. Rukun Islam ada 5 ya, 1 syahadat ya, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji ya. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah tentang dikatakan itu, terangkanlah kepada Islam. Jadi Islam itu ya, Islam yang sesungguhnya, apabila dia sudah bersyahadat, berarti dia sudah Islam ya kan. Islam tuh ya. Yang kedua adalah sholat 5 waktu ya. Apabila sudah sholat 5 waktu, jadi Islam itu ditopang sama 5 pilar. Syahadat ya, terus sholat, oke, zakat, puasa, haji jika mampu, kata Rasul ya. Jadi kelima pilar ini, apabila salah satunya ada yang tidak maksimal, maka dia akan jomplang seperti itu ya. Kalau syahadat ini adalah akarnya ya, akar dari tiang ini, ibaratnya tulangnya gitu ya, tulangnya. Sedangkan kelima ini adalah penyempurnanya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengaku Islam tapi tidak sholat gitu ya, dia sudah meruntuhkan tiangnya ini. Jadi dia akan jomplang bangunannya gitu ya, akan jomplang bangunannya. Dan jangan diremehkan, kelima tiang ini nanti akan ditanya sama Allah. Nah, terutama yang kedua ini,
sholat, ya, sholat 5 waktu. Nanti di padang mahsyar kita yang ditanya pertama kali itu, kata Rasul, itu adalah sholat 5 waktu yang dipertanggungjawabkan. Bagaimana tentang sholatnya? Kalau sholatnya bagus, insya Allah kata Rasul kita selamat gitu. Karena sholat ini adalah pondasinya gitu kan. Lalu zakat, ya. Zakat, ya. Zakat beda sama sedekah, sama infak ya. Karena zakat ini wajib gitu ya. Zakat termasuk pilar dalam Islam. Beda. Untuk ganjarannya lebih beda karena dia masuk ke yang wajib ya. Beda sama sedekah, infak dan lain sebagainya. Itu ada lagi babnya ya. Tapi ini yang wajib sebagai kita umat muslim seperti yang kita tahu ya. Puasa di bulan Ramadan pun sama gitu ya. Jadi apabila 5 pilar ini tidak dipenuhi, maka Islamnya akan jomplang. Atau misalkan kelima pilar ini tidak sesuai dengan syariat. Contohnya, apabila sholat 5 waktu ya, saya misalkan sholat subuh 2 rakaat, ternyata ada yang menyimpang sholatnya 3 rakaat, berarti dia bukan Islam. Karena di Islam tidak ada aturan seperti itu. Lalu yang kedua, misalkan dia berkata, saya sudah merasa dekat sama Allah, jadi saya tidak perlu sholat ya. Itu juga termasuk salah. Karena di syariat tidak ada yang begitu. Ya, tidak. Berarti dia bukan Islam di luar. Karena ini yang wajib dipenuhi, wajiban yang ini. Itu Islam ya. Terus yang kedua adalah tentang iman ya. Kita setelah Islam, kita wajib punya iman. Islam adalah amalan zohir kita, amalan perbuatan kita ya, peribadatan kita ya. Itu adalah rukun Islam tadi ya, karena semuanya dipakai syahadat, kita berucap ya, diyakini dengan lisan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Sholat juga kita pakai pergerakan ya. Terus zakat, puasa, segala macam itu memakai fisik ya, peribadatan kita kepada Allah. Tapi iman kaitannya dengan hati ya, dengan isi dalam hati. Karena adanya pergerakan, contoh, Islam adalah tubuh kita. Tubuh kita itu adalah Islam. Imannya adalah ruhnya. Kalau tubuh kita tidak ada ruhnya, maka tidak akan hidup. Artinya, kalau misalnya Islam tidak dilengkapi dengan iman ya, maka dia hanya seperti dia tidak bisa merasakan namanya hakikat sebenarnya tentang Islam itu sendiri gitu kan. Maka disebutkan di sini sama Rasul, yang pertama adalah tentunya iman kepada Allah. Tentu yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua disebutkan sama Rasul adalah beriman kepada malaikatnya. Iya, karena apa? Kita mengenal Allah melalui malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril yang menyebutkan tentang kitab-kitab firman Allah di dalam kitab Al-Qur'an. Makanya yang rukun iman yang ketiga adalah kitab-kitab Allah gitu kan. Wajib kita yakini. Terus yang ketiga ada rasul-rasul ya. Selain Nabi Muhammad SAW, kita harus meyakini adanya rasul-rasul, karena sebelum Nabi Muhammad banyak rasul-rasul yang diutus sama Allah ya. Banyak yang dibunuh, dijolimi, sampai Nabi Muhammad datang sebagai penyempurna dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan ajaran ya. Terus kita harus beriman kepada hari kiamat, tentu ya. Kepada hari kiamat, karena akhir dari kehidupan kita sebagai manusia menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya adalah gerbangnya adalah hari kiamat. Semua orang itu berjalan ke gerbang hari kiamat. Kita sekarang, waktu kita ini hidup sekarang ini berjalan menuju gerbang hari kiamat ya. Baik yang sudah mati maupun yang hidup ya. Bahkan pernah disebutkan oleh para ulama melalui ijma'nya, kajian hadisnya yang tentunya banyak hadis-hadis yang kita tidak tahu, yang tidak sering dipublish ya. Dalam hadisnya mengatakan bahwa apabila orang soleh yang meninggal dunia itu, matinya itu seperti bertemu ketika dia mati. Contohnya begini, dia zuhur meninggal dunia ya. Ketika dia meninggal dunia kan masuk ke alam kubur ya. Pas masuk ke alam kubur tiba-tiba dia sudah dibangkitkan di alam mahsyar. Nah, lamanya itu seperti dia menunggu dari zuhur ke asar. Kan
alangkah cepatnya ya menunggunya gitu ya sampai dibangkitkan. Sedangkan di dunia ini kita masih orang-orang masih hidup semua, tapi di masa orang yang meninggal ini dia sudah ketemu dengan alam mahsyar ya. Ada juga bagi orang yang durjana ya, orang-orang durjana, orang-orang yang musyrik, apabila meninggal dunia dia mengikuti masa umur bumi. Selama bumi itu tidak kiamat, maka dia akan merasakan di alam kubur itu mengikuti masa umur bumi. Misalkan dia pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, siang ketemu siang, di alam kubur dia merasakan. Karena orang yang meninggal itu jasadnya saja yang meninggal, tapi ruhnya juga ada di dalam jasadnya itu, tapi dipandem di dalam kuburan. Itu yang disebut dengan alam kubur ya. Tapi bagi yang soleh menunggunya tidak lama. Kalau di dunia namanya jalur PPIP ya. Jalur PPIP ketika dia meninggal dunia, dia soleh, sama Allah langsung ditemui dengan alam mahsyar gitu. Kenapa demikian? Karena Allah adalah penguasa waktu ya. Allah penguasa waktu. Allah yang menciptakan waktu, dan Allah tidak dipengaruhi oleh waktu. Dan kehidupan kita abadi di akhirat, masa waktunya dimatikan sama Allah. Makanya kita abadi ya, mengikuti keabadian. Seperti itu ya. Makanya kita wajib mengimani hari kiamat. Karena kita sekarang di detik-detik kita berjalan kepada hari kiamat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita wajib beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita, baik yang baik maupun yang buruk, itu sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz ya. Sebelum penciptaan Allah sudah menulis. Kalau bahasanya sutradara adalah skenario. Jadi skenario makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Jadi apabila kita tertimpa musibah, itu sudah Allah garis takdirkan ya. Jadi kita sebagai makhluk adalah hanya bisa berserah diri kepada Allah. Intinya seperti itu ya. Takdir baik maupun takdir buruk itu sudah Allah gariskan seperti itu ya. Nah, ini keenam ini adalah rukun iman yang wajib kita imani ya, agar Islam tadi akan berdiri tegak karena ada ruhnya di dalamnya ya. Lalu yang ketiga adalah ihsan ya. Ihsan ini tingkatan yang ketiga ya. Jadi setelah orang Islam ya, orang Islam wajib juga mempunyai ruh keimanan. Setelah dia mempunyai ruh keimanan, level selanjutnya adalah ihsan. Orang yang ihsan itu orang yang sudah merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatnya sudah tinggi ya. Orang-orang yang soleh biasanya yang seperti ini. Jadi kata Rasul itu, ihsan itu adalah kalau kita beribadah ya, kita kalau bisa kita merasa kita melihat Allah gitu. Tapi kalau kita merasa kita tidak bisa melihat Allah, sebaliknya kita harus merasa saat kita ibadah itu kita merasa lagi ditatap sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Yaitu disebut dengan ihsan ya. Makanya di dalam di dalam suatu kajian kadang kita sering mendengar kata-kata muslimin. Ya, muslimin, mukminin ya. Muhsinin ya kan. Muslimin adalah orang-orang muslim ya. Mukminin orang-orang beriman ya. Terus ada tadi adalah muhsinin, orang-orang yang ihsan ya, seperti itu ya. Nah, jadi tingkatannya ada 3 ya. Kalau orang-orang yang biasa, yang masih awam, yang orang-orang mu'alaf biasanya baru mengenal Islam, dia masih tahapan level pertama ya. Adalah masih tahap belajar ya, yaitu orang-orang muslim sama seperti kita. Saya juga masih belajar ya. Masih belajar ke tahap yang kedua, beriman. Beriman itu bukan sekedar tahu, tapi kita sudah tahap merasakan ya. Merasakan di dalam raga kita ya. Terus level selanjutnya adalah levelnya para ulama ya. Musinin ya, musin. Kalau musinin ini adalah tahapan yang ketiga ya. Tahapan yang ketiga sudah mulai merasa dilihat sama Allah, atau kita merasa melihat Allah seperti itu ya. Nah, dari ketiga ini kalau sudah dijalani, sudah paripurna, itu yang disebut dengan muttaqin ya. Jadi orang-orang yang bertakwa gitu, seperti itu ya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Allah. Bahkan Allah sering menyebut di dalam Al-Quran ya, orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang superior.
di akhirat nanti. Kalau tahapannya di dunia adalah para pejabat-pejabat tinggi di negara, ya seperti itu ya. Atau di kekaisaran adalah kaisar-kaisar tertinggi, seperti itu ya. Kalau di kerajaan, raja-raja gitu kan, itu orang-orang mutakin di akhirat nanti. Tapi ada 3 yang harus dipenuhi kriterianya seperti tadi ya. Selain kita Islam, menjalankan segala perintah Islam yang tadi ya, yang rukun Islam tadi, kita juga harus secara batin kita merasakan, meresapi keimanan kita ya. Jadi saat menjalani yang 5 pilar tadi, kita sudah ada ruhnya, yaitu keimanan. Yang terakhir adalah puncaknya, itu adalah tadi ya, ihsan tadi ya. Ini levelnya sudah tinggi. Jadi kita sudah merasa melihat Allah ketika ibadah, ataupun kita merasa ditatap oleh Allah. Tidak ibadah pun, ketika kita menjalankan aktivitas harian, kita merasa ditatap. Dan perasaan itu tidak bisa dibuat-buat ya. Perasaan itu datang sendiri, hasil dari muslimin, hasil dari kita menjalankan peribadatan dan keimanan tadi ya. Baru datang muslimin. Ketika itu semua terpenuhi, maka kita insya Allah bisa dikatakan orang-orang yang mutakin, seperti itu ya. Nah, hadis inilah yang diajarkan oleh malaikat Jibril ya, dan Rasulullah SAW. Nah, malaikat Jibril ingin menegaskan sebetulnya kepada kita umat Rasulullah bahwa kalian harus pahami betul-betul ini, konsep ini ya, konsep yang disampaikan ini. Karena disinilah puncak dari mutakin itu ya, mutakin. Nah, makanya hadis Jibril ini sering disebut dengan umul hadis ya, induknya hadis. Kenapa disebut? Karena dari berbagai macam rangkaian sholat dan lain sebagainya itu ada penjabarannya tersendiri ya, seperti itu. Nah, sobat-sobatku sekalian, kita lanjut ya hadisnya ya. Orang itu berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat ya, kata orang itu ya, ngomong kepada Rasulullah. Terus Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, katanya. Jadi intinya kata Rasulullah, saya juga tidak tahu sama seperti kamu, seperti itu ya. Sebenarnya Rasulullah kan sudah tahu bahwa itu adalah malaikat Jibril ya. Makanya Rasulullah langsung serta-merta mengatakan orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, seperti itu ya. Ingin menyampaikan lagi kepada malaikat Jibril seperti itu. Terus orang itu selanjutnya berkata, beritahukanlah kepadaku tanda-tandanya. Terus Rasulullah menjawab, apabila budak melahirkan tuannya ya. Nah, apabila budak melahirkan tuannya ini banyak sekali ijma para ulama ya. Banyak sekali penyampaian para ulama dalam penafsirannya. Sebagai contoh, katanya pada zaman dahulu itu banyak budak ya, banyak perbudakan sampai wanita itu diperjualbelikan. Nah, seketika ada seorang pria membeli budak yang ternyata itu adalah ibundanya ya, ibunya sendiri dibeli. Nah, itu itu termasuk tafsirnya para ulama ya, seperti itu. Maka di sini katakan apabila budak melahirkan tuannya. Terus ada lagi tafsiran bahwa semisal ada orang yang bekerja kepada tuannya ya, itu bisa dikatakan budak juga. Nah, terus dinikahilah sama tuannya, tiba-tiba melahirkan anak ya. Nah, itu bisa dikatakan juga, kata ulama itu, apabila budak melahirkan tuannya, katanya. Sama juga seperti itu ya. Jadi lahirnya dia itu menjadi tuan, sedangkan ibunya adalah budak ya, karena sebelumnya dinikahi sama ayahnya yang tuannya itu sendiri gitu ya. Jadi anaknya pun menjadi tuan, sedangkan ibunya masih tetap budak. Maksudnya seperti itu ya, kalau penafsiran ulama. Tapi kalau penafsiran saya sendiri beda, karena saya sendiri juga sudah pernah dengar dari kiai ya, dari kiai menyatakan seperti ini ya. Kata kiai itu seperti ini, apabila budak melahirkan tuannya itu sama seperti apabila nih saya atau siapapun itu ya punya orang tua, ternyata di masa tuanya harusnya kita memanjakan kedua orang tua kita ya.
orang tua kita yang sudah sepuh ya, kita sudah dewasa, kita sudah punya anak, sudah punya istri, punya anak, punya istri. Lalu kita masih membebani orang tua kita. Contohnya ya, orang tua kita suruh masih melayani kita, melayani kita di rumah, masih memberi layaknya kita masih kecil ya, masih dilayani sama kedua orang tua kita, sama ibunda khususnya ya, kita masih dilayani. Sedangkan kita sudah punya istri, tapi kita masih dilayani sama orang tua kita yang sudah sepuh, yang seharusnya sudah pensiun untuk bekerja itu. Bahkan seharusnya sebaliknya, kita yang melayani orang tua kita. Tapi ini orang tua kita masih tetap melayani kita karena dia merasa tidak enak dan kita merasa punya uang, sehingga bahkan nauzubillah min dzalik ya, orang tua kita dijadikan pembantu, kita memberikan uang kepada dia gitu kan, dengan alasan dia orang tua kita, padahal intinya menyuruh dia untuk bekerja di rumah kita. Itulah kalau menurut Kiai adalah apabila budak melahirkan tuannya, seperti itu kalau menurut Kiai ya. Jadi hati-hati ya, akhir zaman itu akan banyak seperti itu. Banyak anak-anak yang dalam tanda kutip kurang ajar ya. Orang tua itu ya, kalau sudah sepuh ya, kita sudah dewasa, kita sudah punya penghasilan misalnya, sudah punya tanggung jawab, sudah punya istri, sudah punya anak, tapi kita masih membebani orang tua kita dengan hal yang seperti itu luar biasa. Kita sudah masuk dalam kategori ini. Apabila budak melahirkan tuannya, bahaya itu ya. Itu harus dicermati benar-benar itu. Itu tafsiran Kiai yang saya tanya seperti itu. Dan engkau, kata Rasul ya, melihat orang-orang Badui yang bertelanjang kaki, yang miskin lagi pengembala domba, ya, yang lagi miskin pengembala domba, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Tentunya ya, sekarang kalau zaman dulu ya, di tanah Arab ya, di gurun pasir ya, dulu banyak sekali para pengembala domba ya, dari zaman dulu kala, karena Rasulullah SAW juga pengembala domba ya. Dan tentunya sekarang di tanah Arab sudah banyak bangunan-bangunan tinggi. Artinya ini salah satu bisa dikatakan kriteria yang disebutkan Rasul tadi sebagai tanda-tanda kiamat ya. Sudah mulai banyak bermunculan ya bangunan-bangunan tinggi. Memang betul sekarang. Apalagi seperti yang kita tahu ya di Dubai ya. Dubai kan salah satu Emirat Arab juga ya. Dataran tanah Arab yang sekarang bangunan tertinggi Burj Khalifa ada di tanah Arab ya, di situ ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, setelah orang tadi bertanya seperti itu, kemudian orang itu pergi katanya. Habis nanya kayak gitu, kalau bahasanya hadis ini nggak tanpa basa-basi, terima kasih atau seperti apa, udah nanya terus ninggalin Rasul gitu aja, pergi aja gitu. Kayak orang bahasa gaulnya sekarang nggak punya dosa gitu, atau pergi aja gitu ya. Sedangkan aku tetap tinggal beberapa saat lamanya, kata Umar radhiyallahu anhu ya. Nah, sahabat Rasulullah ini, Umar radhiyallahu anhu ini tercengang gitu ya, bengong gitu kan. Orang ini aneh amat gitu ya. Habis nanya dijawab sama Rasul, nggak ada terima kasihnya sekali gitu ya, seperti orang Baduy. Tiba-tiba pergi aja gitu aja, nggak ada tanda terima kasihnya seperti itu. Umar bengong aja gitu kan. Dan dia itu nanyain hal-hal yang menurut Umar kalau sekelas suku Baduy itu terlalu kritis ibaratnya ya. Kalau orang-orang biasa kok perkaranya terlalu berat yang ditanya sama dia gitu kan. Karena dalam perkumpulan Rasul ya, itu sering ada diskusi seperti itu ya. Dan orang ini masuk begitu saja, tidak ada terima kasih seperti orang Baduy, tapi pakaiannya rapi gitu, seperti itu ya. Begitu saja. Terus Nabi SAW bersabda, wahai Umar, kata Rasulullah. Umar ibaratnya Rasulullah menyapa Umar yang sedang bengong terpana tadi atas kejadian yang tadi. Tahukah engkau siapa yang bertanya itu, kata Rasulullah. Rasulullah bertanya sama Umar seperti itu. Umar tahu nggak siapa yang nanya? Nah, seperti itu tadi itu. Terus Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, adabnya para sahabat Rasul selalu begitu menjawabnya ya. Walaupun dia punya pendapat sebetulnya ya, punya pendapat dan sebagainya, tapi adabnya adalah seperti itu. Para sahabat pasti selalu mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah bersabda,
dia itu adalah malaikat Jibril katanya. Dia itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Nah, itulah kesimpulannya ya. Jadi sebetulnya malaikat Jibril datang tadi, kata Rasul, adalah sengaja datang untuk kalian katanya, untuk mengajarkan agama kalian. Nah, seperti itu. Untuk merumuskan, memberikan rumus tentang ajaran agama kalian, seperti itu. Nah, baik kawan-kawanku, mungkin inilah hadis ya, hadis kedua, hadis arba'in yang sudah kita bahas bersama-sama ya, saya bahas. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya ya, di hadis arba'in yang ketiga. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.